Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Ramawati. Di sini saya akan memaparkan hasil UTS Digital Innovative Entrepreneurship. Pada materi UTS kali ini, soal UTS-nya membahas kita harus memaparkan analisis tipe of innovation yang ada 10. Model 10 type of innovation milik Dolphin ini mengidentifikasikan ada 10 cara unik di mana perusahaan dapat berinovasi dan mengelompokkannya ke dalam 3 kategori utama. Yang pertama, configuration atau konfigurasi, yang kedua adalah offering atau penawaran, dan yang ketiga adalah experience atau pengalaman. Di sini ada 10 tipe inovasi. Yang pertama, dari konfigurasi, kategori ini berfokus pada inovasi yang terjadi di balik layar, yaitu cara kerja internal dan sistem bisnis perusahaan. Yang pertama ada profit model, network, structure, dan proses. Lalu yang selanjutnya ada offering atau penawaran, yakni yang berfokus pada inovasi produk atau layanan inti perusahaan. Ada produk performance dan produk sistem. Lalu yang ketiga adalah experience atau pengalaman. Kategori ini berfokus pada inovasi yang berhubungan dengan sentuhan pelanggan dan cara berinteraksi dengan perusahaan dan penawarannya. Ada service, channel, brand, dan custom engagement. Nah, yang pertama ini ada configuration atau konfigurasi. Yang pertama ada profit model, network, dan structure process. Yang pertama, kita akan membahas profil model. Profil model ini merupakan inovasi cara Anda menghasilkan uang, menciptakan cara baru untuk menentukan harga penawaran, atau mendefinisikan nilai yang ditangkap. Pada modul materi ini ada elemen profit model yang mengacu pada cara perusahaan menghasilkan pendapatan dan mendapatkan keuntungannya. Profit model ini mencerminkan bagaimana suatu bisnis perusahaan meraih keuntungan melalui cara yang unik atau lebih efisien dibandingkan dengan pesaing. Lalu yang kedua ada network. Pada modul menjelaskan berkaitan dengan bagaimana perusahaan berkolaborasi dengan pihak eksternal untuk menciptakan nilai tambah. Network atau jaringan ini inovasinya melalui menjalin hubungan dengan pihak lain untuk menciptakan nilai bersama, memanfaatkan proses, teknologi, informasi, atau saluran dari pihak eksternal. Lalu yang ketiga adalah structure atau struktur. Inovasi dalam organisir aset dan bakat perusahaan, misalnya manajemen rantai pasokan, sistem insentif, atau struktur organisasi. Pada modul yang dijelaskan yaitu menyelidiki perubahan dalam tata kelola, kepemilikan, dan kepemimpinan perusahaan. Dan yang terakhir adalah proses. Di modul menjelaskan berfokus pada cara perusahaan mengorganisir dan mengelompokkan sumber daya serta prosesnya. Apakah ada inovasi dalam proses yang menghasilkan keunggulan operasional seperti pengurangan biaya atau peningkatan efisiensi? Inovasi ini dalam metode yang digunakan untuk memproduksi atau menawarkan sesuatu, melibatkan inovasi dalam operasi seperti penggunaan teknologi unik atau teknik manufaktur. Selanjutnya kita akan beralih ke offering, penawaran. Di sini ada 2 inovasi. Yang pertama ada produk performance atau kinerja produk. Inovasi ini berfokus pada fitur, fungsi, atau kualitas produk layanan itu sendiri. Di modul dijelaskan, hal ini berkaitan dengan bagaimana produk atau layanan dapat diubah untuk memperbaiki kinerjanya. Lalu yang selanjutnya adalah produk sistem atau sistem produk. Inovasi ini berfokus bagaimana produk inti terhubung dan beroperasi dalam sistem atau bundle yang lebih besar, misalnya aksesoris, add-on, atau integrasi.
Di modul memaparkan terkait dengan cara perusahaan merancang, membangun, dan mengelola hal operasionalnya. Selanjutnya kita ke yang ketiga, yaitu experience atau pengalaman. Di sini ada 4. Yang pertama, service atau layanan. Inovasi dalam mendukung dan meningkatkan nilai produk atau layanan, seperti customer support atau organisasi. Pada modul dijelaskan, hal ini service berfokus pada inovasi dalam cara perusahaan menyediakan layanan kepada pelanggan. Lalu yang kedua adalah channel atau saluran. Inovasi dalam penawaran disampaikan kepada pelanggan seperti melalui toko retail, daring, atau kemitraan. Di modul dipaparkan, ini menyelidiki bagaimana produk atau layanan didistribusikan dan diakses oleh pelanggan. Lalu ada brand atau merek. Inovasi ini berfokus pada membangun pengenalan merek yang kuat dan positif yang seringkali mendorong preferensi pelanggan. Di modul dijelaskan bahwa menyelidiki suatu perusahaan dengan cara membangun citra merek dan pengalamannya di mata pelanggan. Dan yang terakhir adalah customer engagement atau keterlibatan pelanggan. Inovasi ini berfokus pada menciptakan interaksi emosional dan pengalaman yang menarik, misal antara muka pengguna, personalisasi, atau komunitas. Di modul dipaparkan custom engagement ini terfokuskan pada cara perusahaan menyediakan layanan atau produk yang memberikan pengalaman positif kepada pelanggan. Setelah kita memaparkan 10 inovasi milik Dobly, di sini saya akan mengambil contoh perusahaan inovasi milik Samsung dan menganalisisnya dengan 10 tipe inovasi tersebut. Samsung sendiri sebagai konglomerat teknologi global telah menerapkan berbagai jenis inovasi untuk membangun keunggulan kompetitifnya. Dari 10 inovasi tersebut, kita bedah satu persatu. Yang pertama, ada kategori configuration atau konfigurasi. Tipe inovasinya adalah yang pertama profit model. Contoh inovasi yang relevan yaitu dual strategi di semikonduktor. Lalu keunggulan kompetitifnya yaitu pendapatan ganda dan skala ekonomi. Untuk contoh inovasi yang relevan, dual strategi di semikonduktor ini menjadikan produsen chip untuk pihak luar seperti Apple sekaligus menciptakan dan menggunakan chip tersebut untuk produknya sendiri, yaitu salah satunya dengan Samsung Galaxy. Lalu keunggulan kompetitifnya yaitu mengamankan pendapatan besar dari pesaingnya, menutupi biaya dan mendapatkan skala produksi yang masif atau cepat. Lalu yang tipe inovasi kedua dengan contoh inovasi yang relevan yaitu kemitraan jangka panjang dengan operator telekomunikasi global dengan memastikan produk Galaxy Samsung ini tersedia secara meluas melalui paket langganan. Dan untuk keunggulan kompetitifnya, akses pasarnya yang cepat dengan memanfaatkan saluran distribusi dan subsidi operator untuk memastikan adopsi smartphone secara tepat di berbagai wilayah. Lalu yang untuk tipe inovasi structure, contoh inovasi yang relevan yaitu struktur Chaebol Korea dengan divisi mandiri. Chaebol di Korea sendiri ini maksudnya seperti perusahaan kaya raya, orang paling kaya raya di Korea. Divisi komponen milik Samsung yaitu seperti Samsung Display, Samsung SDI, Samsung Elektromekanik. Ini beroperasi sebagai pemasok internal sekaligus perusahaan independen. Untuk keunggulan kompetitifnya yaitu integrasi vertikal dan inovasi internal dengan mengamankan pasokan komponen penting seperti layarnya di awal dengan mengontrol kualitas dan terus berinovasi lebih cepat daripada pesaing yang bergantung pada vendor luar. Lalu yang terakhir, tipe inovasi proses. High volume, high yield manufacture. Proses manufaktur yang efisien sekali dan
otomatisasi untuk memproduksi jutaan unit chip memori dan panel layar. Untuk keunggulan kompetitifnya yaitu kepemimpinan biaya dan kualitas, yaitu mampu menghasilkan produk canggih dalam jumlah besar dengan biaya rendah per unit, menjadikan pemimpin global di pasar dunia. Lalu yang selanjutnya ada offering, yaitu penawaran. Tipe inovasinya yang pertama ada product performance. Contoh inovasi yang relevan yaitu Samsung Care Plus. Program ini merupakan program perbaikan dan pelindungan perangkat berbayar yang menawarkan layanan perbaikan yang cepat dan penggantian, seringkali bekerja sama dengan mitra lokal. Untuk keunggulan kompetitifnya yaitu adanya kepuasan pelanggan. Dengan memberikan ketenangan pikiran dan dukungan premium untuk perangkat mahal, dapat meningkatkan persepsi nilai jangka panjang. Lalu yang ketiga ada product system. Contoh inovasi yang relevan yaitu pengalaman toko retail unggulan atau experience store dan pop-up store. Hal ini menciptakan ruang interaktif di mall besar di mana pelanggan dapat mencoba semua produk baru dan merasakan ekosistemnya secara langsung. Untuk keunggulan kompetitifnya yaitu kontrol narasi produk. Hal ini memungkinkan pelanggan mencoba semua produk unik seperti Fold atau Samsung Galaxy Flip yang lagi tren akhir-akhir ini dengan yang cukup sulit dipahami hanya dengan iklan online. Lalu yang ketiga ada kategori experience atau pengalaman. Tipe inovasinya yang pertama service. Contoh inovasi yang relevan seperti tadi yaitu Samsung Care Plus. Dengan program perbaikan dan perlindungan perangkat berbayar menawarkan layanan perbaikan yang cepat dan penggantian yang cepat. Hal ini seringkali bekerja sama dengan mitra lokal. Untuk keunggulan kompetitifnya yaitu adanya kepuasan pelanggan. Yang kedua ada channel atau koneksi. Untuk contoh inovasi yang relevan yaitu pengalaman toko retail unggulan seperti sebelumnya yang dipaparkan dengan menciptakan ruang interaktif di mall besar atau di tempat-tempat pelanggan yang dapat mencoba produknya secara langsung dengan produk yang terbaru. Untuk keunggulan kompetitifnya pun sama, yaitu dengan kontrol narasi produk. Lalu yang ketiga adalah brand atau merek. Contoh inovasinya yaitu dengan Samsung merek Galaxy. Memposisikan Galaxy sebagai merek smartphone Android premium yang kontras dengan citra merek Samsung yang lebih luas seperti TV, kulkas, AC, dan sebagainya. Untuk keunggulan kompetitifnya yaitu nilai premium di Android. Dengan membangun identitas premium dan kredibel di pasar Android, menargetkan konsumen yang mencari teknologi mutakhir. Lalu yang ke-10 yaitu customer engagement. Contoh inovasi yang relevan yaitu Samsung Knox, yaitu fitur keamanan bawaan kelas militer pada perangkatnya dengan penyesuaian atau kustomisasi software One UI milik Samsung itu sendiri. Keunggulan kompetitifnya yaitu kepercayaan dan fleksibilitas. Hal ini memenangkan segmen pasar korporat atau pemerintah karena keamanan yang terjamin dengan adanya Knox ini, sekaligus menarik konsumen umum dengan fleksibilitas antar muka pengguna Android yang telah disesuaikan. Dan yang selanjutnya, inovasi dari Samsung itu sendiri, meskipun Samsung kuat di hampir semua tipe, area tertentu dapat diperkuat dengan menghadapi persaingan yang makin ketat, terutama dari pesaing Tiongkok dan dominasi ekosistem tertutup. Di inovasi ini, tipe inovasi yang diusulkan yaitu structure dengan perubahan budaya research and development. Usulannya yang pertama, pembentukan unit Radical Innovation Lab dengan otonomi penuh. Implementasinya, dengan menciptakan unit research and development kecil yang sepenuhnya terpisah dari struktur lini produk utama, seperti ponsel, TV, AC, dan peralatan rumah tangga lainnya. Unit ini akan berfokus pada proyek tech seperti brain computer interface atau biocomputing,
tanpa tekanan langsung untuk mencapai target kuartalan. UTIP ini juga harus memiliki struktur intensif yang berbasis pada keberanian mengambil risiko dan kegagalan yang menghasilkan pembelajaran. Untuk peningkatan keunggulan kompetitifnya, yaitu Samsung dikenal dengan inovasi yang bertahap atau incremental yang cepat. Struktur ini dapat membantu Samsung menghasilkan inovasi disruptif atau radikal berikutnya yang akan mengamankan posisinya sebagai pemimpin besar untuk dekade mendatang, bukan hanya mendominasi pasar saat ini. Dan yang selanjutnya adalah tipe inovasi yang diusulkan, yaitu channel atau saluran dengan integrasi O2O, online to offline, yang mendalam. Usulannya yaitu layanan personalized shopping assistant berbasis AI. Implementasinya mengintegrasikan chatbot atau asisten virtual berbasis AI yang dapat memberikan rekomendasi produk rumah tangga seperti TV, kulkas, AC, dan lain sebagainya yang sangat spesifik berdasarkan dana rumah, kebiasaan konsumsi energi, dan preferensi estetika pelanggan, yang kemudian memfasilitasi janji temu pribadi di toko fisik seperti Samsung Experience Store untuk melihat produk yang direkomendasikan tersebut. Dan peningkatan keunggulan kompetitifnya yaitu mengatasi hambatan dalam pembelian produk besar secara online, misal kekhawatiran ukuran atau estetika yang tidak sesuai, dengan menggabungkan ketidaknyamanan digital dengan sentuhan personal di toko fisik, sehingga meningkatkan konversi dan kepuasan pelanggan di segmen home appliance. Sekian pemaparan hasil UTS saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.